selamat pagi Pak Topan, narasumber kita pada pagi hari ini. Hari ini saya ada di Bandara Adi Sucipto. Wah, ini ada di kota Jogja. Sebentar kami akan membantu beberapa UKM dari Yogyakarta. Karena itu kehadiran Pak Topan ini sangat pas sekali. Karena Pak Topan ini, teman-teman sekalian, adalah kurator atau agregator yang akan fokus pada produk furniture dan handicraft. Ya, betul ya Pak Topan ya. Selamat pagi Pak Topan. Ya, benar sekali. Terima kasih. Selamat pagi Pak Erik. Selamat Selamat pagi Pak Topan. buat semua teman-teman nanti yang menyaksikan. Iya, Bro Aris. Ya, terima kasih banyak Mas Topan sudah menyediakan waktunya di tengah kesibukannya ini mengkurasi produk-produk furniture dan handicraft. Mas Topan ini dari sourcing agent. Sourcing agent tuh mewakili dari buyer-buyer di luar negeri khusus untuk produk-produk furniture dan handicraft. Kalau saya boleh sedikit kupas pengalaman kerja Mas Topan itu sebagai bekerja dulunya di buying agent dari Amerika, dari Perancis, Maison Dumont, Steinhoff Jerman, kemudian Crate and Barrel, wah dan lain sebagainya. Ini udah pengalamannya udah segunung nih untuk furniture dan handicraft ini. Pas banget. Mungkin Bro Erik mau tanya. Kalau gitu saya mau tanya dong, Paris. Silakan. Kalau gitu berdasarkan pengalaman, saya panggilnya Bro Topan aja ya, biar Boleh. mantap. Boleh. Berdasarkan pengalaman Bro Topan, apa sih prosesnya bagi seorang sourcing agent nih untuk produk handicraft dan furniture ini? Oke, Cara baik. kerjanya ya, cara kerja sourcing agent itu kayak gimana dan tahapan prosesnya ya? Oke, baik. Nah, ini saya jelaskan Pak, agak panjang, tapi saya akan coba buat sesingkat mungkin. Intinya sih kalau kita sourcing agent itu, pekerjaan kita bermula dari ketika timbul permintaan dari buyer kita. Nah, permintaan ini bisa berupa barang yang mereka sudah running ataupun barang baru. Nah, kalau barang baru biasanya ada dua sumbernya, dari desainer dari sisi buyer atau dari usulan dari pabrik atau manufacturer. Nah, jadi sebenarnya ketika ada permintaan dari buyer, tidak melulu bahwa harus selalu mendapatkan umpan duluan dari buyer. Bisa juga dari pabriknya yang proaktif untuk mengusulkan. Nah, bermula dari adanya permintaan ini, biasanya kita mulai bergerak untuk mencoba mencari supplier yang cocok, mencari produk yang cocok untuk kita kumpulkan. Biasanya, jujur, kita tidak pernah hanya mencari sumber dari satu atau dua perusahaan saja. Minimal ada 3 atau 4, makin banyak, makin bagus. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan opsi ke buyer kita. Bahwa ini ada beberapa opsi, ada beberapa supplier yang sudah kita saring, sudah kita qualifying istilahnya, mereka cocok dan layak untuk diajukan sebagai supplier buat buyer kita. Nah, tahapan untuk qualifying supplier ini juga sebenarnya cukup panjang, tapi nanti kita bisa bahas lagi di waktu setelah ini. Nah, setelah itu proposal itu kita ajukan, biasanya dari situ akan timbul yang namanya permintaan penawaran harga. Nah, setelah permintaan harga ini kita kumpulkan, kita sajikan ke pembeli. Setelah data-datanya lengkap semua, pembeli biasanya akan menentukan mana yang akan mereka pilih, mana yang mereka tertarik, dan sebagainya. Setelah itu kemudian akan timbul permintaan sampel atau prototyping. Nah, dari permintaan sampel ini kemudian, biasanya sampel ini kalau dulu sebelum masa pandemi, Pak, itu buyer biasanya akan melakukan kunjungan atau visit ke Indonesia setahun 2 kali biasanya. Nah, tapi karena sekarang ini masa pandemi, biasanya semuanya kita lakukan melalui foto dan video. Nah, ini sekarang yang krusialnya adalah sekarang di sini. Karena tidak banyak supplier yang bisa menyajikan visual yang menarik. Ini sayangnya. Ini kelemahan supplier Indonesia.
tidak bisa menjadi visual yang menarik untuk ketika mereka mempresentasikan sebuah produknya untuk bayarnya. Berarti Nah, visual yang menarik penting ya, Mas Topan ya? sangat penting, terutama kalau untuk masa Hmm. pandemi seperti ini, Pak. Waduh, oke. Nah, jadi setelah kemudian kita presentasikan sampel itu, ketika bayar kemudian oke, setuju, dia sudah suka dengan sampel dan lain-lain, biasanya kita akan kirimkan sampel tersebut ke negara tujuan bayar. Nah, kita kirimkan ke sana atas biaya tabungan bayar. Itu kenapa bayar pengen memastikan dulu bahwa sampel itu bagus sebelum dikirim. Jangan sampai mereka kita langsung main kirim saja, ternyata dari sininya barang belum sempurna, masih banyak yang kurang dan lain sebagainya. Oke, jadi Nah, biaya ditanggung sama buyer ya, Mas bayar Topan? tanggung jawab bayar. Biaya Kalau untuk pembuatan sampel dan pengiriman barang. ya, kalau pengiriman barang pasti tanggung jawab bayar, Pak. Kalau pembuatan sampel biasanya tergantung kesepakatan. Ada yang ditanggung sama pabrik, ada yang kemudian akan dibayar oleh buyer ketika barang itu sampai atau Oke, minimal setelah terkirim. Nah, itu nanti negosiasinya ada seninya lagi sendiri. asik, mantap ini. Nah, kemudian setelah kemudian bahwa sampel itu sampai baik di negara tujuan atau di kantor bayar di sana, itu mereka akan melakukan proses seleksi lagi. Karena biasanya kalau buyer-buyer itu adalah seorang atau mereka perusahaan retail, biasanya mereka tidak hanya melakukan sourcing dari satu negara. Nah, biasanya akan dari beberapa negara. Nah, kalau saingan kita yang paling banyak sih China, India, Vietnam. Dah ini yang musuh kita lah, misalnya kompetitor kita yang sudah abadi ini sekarang. Vietnam sekarang makin kuat ya, Mas Topan Ya, sepertinya ya. makin kuat. Nah, Luar biasa. setelah kemudian dilakukan seleksi, biasanya kemudian buyer akan menginformasikan kepada kita, oke, sampelmu sudah kita review, sudah kita terima, kekurangannya di sini-sini. eh, Biasanya setelah dari hasil review itu akan keluar keputusan dihentikan atau terus. Nah, biasanya kalau terus itu nanti kemudian akan ada pembicaraan mengenai kapasitas produksinya, kapan waktu tercepat pabrik bisa supply ke bayarnya dan lain sebagainya. Nah, kelihatannya simpel ya Pak, dari awal sampai kita ngomong terseleksi ini kan cuma berapa menit tadi ngomongnya. Nah, tapi kenyataannya panjang waktunya. Biasanya berapa Bisa. bulan sampai Nah, sampai pengiriman sampel? pertanyaan bagus. Biasanya ini bisa memakan waktu paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan. Wow. Sebenarnya ini juga tergantung dari kecepatan responnya supplier. Nah, ada supplier yang responnya cepat, ada supplier yang responnya lama. Akhirnya makan waktu sampai bulan. Oke, Nah, oke. ini 3 bulan tuh paling cepat ya, karena dia masih buat prototipe juga. prototyping dan segala macamnya. Iya. Jadi nah, kadang-kadang kalau untuk pelaku usaha yang tidak tidak tahu prosesnya panjang ini, kadang-kadang nggak sabar. Nah, Nah, kadang-kadang baru ngirim penawaran aja sudah nanya, ordernya mana Pak? Kalau udah kayak gitu yang kita bingung mau Iya, jawabnya betul. gimana. penting sekali nih berarti ya, berarti para pejuang ekspor, kalau ekspor furniture, handicraft, lihat nih penjelasan dari Mas Tovan ini. Paling cepat tuh 3 bulan proses, paling lama 6 bulan tergantung dari kecepatan dan responsif dari si supplier sendiri ya. Nah, nah boleh menyinggung mengenai season Pak. Oh Nah, iya, ini, order seasonnya gimana tuh benar nah, tuh? Order season penting jadi sekali tuh. kalau kita biasanya ke buyer untuk Eropa dan Amerika, itu kan ada, termasuk Australia juga ada. Jadi ada seasonnya itu biasanya kalau untuk furniture terbagi di 2 season aja, Ya, spring and summer, terus fall and winter, atau ada yang bilang fall and holiday, karena sana kan ya, liburannya kan Desember pas ya. winter kan, jadi fall and holiday. Tapi kalau untuk season handicraft itu buying seasonnya ada 4 kali setiap musim, jadi lebih sering fall, spring, summer, fall, and winter. Jadi ada 4. Nah, itu buying seasonnya kalau untuk handicraft. Biasanya kalau seumpama kita mau untuk mencari barang baru, misalkan ini mau mencari barang untuk spring and summer 2022, itu kita sudah mulai bergerak minimal
1 tahun sebelumnya. Berarti spring dan summer, untuk penjualan spring dan summer tahun depan, Ya, sourcing agent sudah mulai bergerak 1 tahun sebelumnya ya? ya biasanya malah 1 tahun lebih. Nah, misalnya gini, spring summer itu kan berarti musim penjualannya adalah kalau di musim panas di luar negeri antara eh, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu musim penjualan ramainya. Nah, biasanya kita tarik mundur. Kalau seumpama Mei itu mulai dijual, atau kadang-kadang malah sudah mulai dijual di bulan April atau Maret, nah tarik mundur sebulan. Itu berarti barang minimal sudah harus ada di negara tujuan untuk didistribusikan. Jadi misalkan Maret sudah mulai dijual, itu berarti Februari maksimal barang sudah ada di warehouse-nya buyer. Oh, udah ada di warehouse-nya ya. Berarti Ya, pengiriman mundur lagi 45 hari ya? benar. Dari Indonesia-nya, misalkan harus sampai Februari, tarik mundur lagi 45 hari sampai 60 hari. Kadang-kadang malah ada yang 3 bulan, Pak. Iya, iya benar-benar Amerika Nah, lama tuh. Wow, berarti Januari udah harus kirim ya? benar. Berarti artinya kan November, Desember sudah harus kirim. Itu Iya, baru iya. untuk spring summer tahun depan. Nah, November, Desember harus kirim. Biasanya tarik mundur lagi kan tarik mundur lagi biasanya waktu yang dibutuhkan oleh pabrik untuk persiapan dan lain-lain. Jadi biasanya meskipun buyer itu menginginkan barang itu untuk spring summer 2022, semua seleksi negosiasi itu harus selesai sebelum Juni Juli 2021. Oh, waduh. Nah, untuk turun order antara Agustus sampai September, maksimal ya Oktober tengahan masih oke, tapi itu sudah sangat mepet waktunya sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, Oh, berarti jadi itu PO diterima oleh si supplier itu di Septemberan ya, paling ya lambat. paling lambat Agustus September itu sudah harus keluar PO paling lambat. Paling lambat ya, untuk ngejar Ya, shipment di November Desember untuk penjualan di spring summer. summer. Ya, Wow. jadi biasanya kalau teman-teman yang bergerak di bidang outdoor furniture, mereka sudah terima PO semua, udah waktunya kejar-kejaran ini sudah. Iya, iya, Nah, iya. tapi kalau yang untuk indoor biasanya masih masih agak lega waktunya karena dia kan all season kan. Oh. Sepanjang kita masih ada bahan. Cuma kalau memang bayarnya mengejar untuk new collection baru yang harus mau di launch di spring summer, ya sama aturan mainnya seperti itu timelinenya. Iya, Nah, iya. ini juga berlaku juga untuk handicraft. Nah, kalau kalau hanya ada 2 buying season, biasanya kalau handicraft setiap 4 bulan. Jadi makanya kalau mereka new itemnya boleh dibilang hampir tiap bulan itu selalu develop new item terus. Nah, teman-teman Jogja itu banyak tuh eksportir handicraft yang sudah pengalaman dan mereka boleh dibilang hampir tiap ada barang-barang baru yang untuk ditawarkan ke buyer. Karena mengingat prosesnya yang panjang itu mulai dari Iya. awal sampai ke selection. Bro Wow. Tovan, saya mau tanya nih, kalau Ya, tadi kan ngomongin kerajinan, bahannya apa? Apakah brass, apakah wood, apakah apa? Stone untuk bahan kerajinan eh, atau misalnya water hyacinth, aceng gondok, apa sih yang yang paling umum hmm, dan yang paling tidak umum? oke. Kalau yang paling umum dari Indonesia biasanya adalah barang-barang dari natural material, Pak Erik. Jadi kita itu kan kaya dengan berbagai macam sumber tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk bahan anyaman. Jadi mulai dari depok pisang, mulai ke enceng gondok, pandan, mendong, rotan, segala macam rotan dan jenisnya itu laku semua, laku semua. Bahkan sampai sekarang ini banyak juga buyer yang sudah mulai menanyakan, di Indonesia ada bahan apa lagi nih selain yang sudah ada ini yang bisa dieksplor. Karena kan masalahnya sekarang ini kan Menarik nih.
Nah, pasar itu kan dalam keadaan persaingan juga di sana. Ketika satu jualan eceng gondok, laku semuanya yang bayar-bayar lainnya juga jualan eceng gondok. Nah, makanya sekarang ini banyak-banyak yang mulai berpikir inovasi untuk menggabungkan material lainnya atau mencari material lain. Even kayak batu-batu pun laku. Batu-batu alam, marmer, terus granit dan lain-lain itu juga laku. Bisa dikombinasi maupun sebagai produk yang berdiri sendiri. Artinya kalau dikombinasi adalah biasanya bisa dikombinasi dengan kayu, bisa dikombinasi dengan besi, semuanya laku Pak Erik. Oh, Nah, itu kalau kabar gembiranya. becak-becakan gimana Pak Bang Topan? Kalau beca-beca, nah ada masanya dulu itu sempat booming, tapi kemudian karena biasanya kan ada tren nih Pak Erik. Nah, ketika trennya itu sudah lewat, biasanya itu kemudian penjualannya atau permintaannya akan menurun. Cuman biasanya yang namanya tren itu sama kayak kalau kita pakai baju lah, itu kan trennya itu sebenarnya muter lagi tuh nanti. Nah, nanti akan ada masanya lagi di mana becak-becakan, sepedaan itu akan booming lagi, akan laku lagi. Bisa seperti yang terjadi dengan tren rotan lah misalnya. Dulu rotan sempat booming, terus turun drastis sampai permintaannya sangat sedikit. Nah, sekarang mulai 3-4 ya 5 tahun yang lalu trennya naik lagi sampai sekarang masih bertahan. Oh, Nah, itu sama nanti untuk kerajinan juga sama. Biasanya tren itu akan berputar. Berarti Nah, Bro Tovan ke depannya mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan, tren dari material apa nih untuk kerajinan oke. handicraft? Kalau untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan untuk Indonesia, sebenarnya yang pasti paling laku adalah bahan-bahan yang bersifat natural material, Pak. Jadi seperti bahan-bahan dari serat alam itu banyak tuh, eceng gondok, mhm, mhm, pandan, mhm. depok pisang, dan lain-lain. Nah, ini masih akan mendominasi permintaan dari buyer terhadap Indonesia. Yang pertama. Yang kedua adalah batuan alam. Nah, itu juga akan mendominasi. Metal, sebenarnya permintaannya banyak. Kelemahannya adalah metal kita itu tidak bisa bersaing secara harga dengan India dan China. Itu bad news-nya. Oh, Tapi Mas Tovan, permintaannya sebenarnya barang-barang banyak ya. berkombinasi metal banyak. Oh, Mas Tovan tadi bicara mengenai raw materialnya yang kembali ke alam. Apakah itu ada hubungannya dengan sustainability, tren dari sustainability practices? Ya, benar. Ada, Pak. Ada sekali. Jadi itu sebenarnya berhubungan dengan isu sustainability, satu. Dan kedua adalah eh, pendayagunaan masyarakat. Jadi gini, cara buyer itu untuk berkontribusi terhadap masyarakat di negara produsen adalah mereka itu mencari produk-produk yang bisa mendayagunakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Satu, kan? Kedua, dari sisi sustainability-nya adalah mereka menilai bahwa bahan-bahan serat alam ini itu kan adalah bahan-bahan yang sangat mudah untuk didaur ulang dan sangat Hmm. mudah untuk dibudidayakan kembali. Nah, itu kenapa bahan-bahan serat alam ini menjadi primadona untuk handicraft di luar negeri. Nah, jadi memang ya bahkan nggak cuma handicraft sih Pak Aris, sebenarnya Mhm. mulai dari furniture sekarang sudah isu sustainability ini sudah yang kenceng. Nah, contohnya yang sekarang ini baru-baru ini adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksinya itu sudah mulai diatur sesuai aturan yang berlaku di Eropa dan Amerika. Jadi kayak bahan kimia yang dipakai, bahkan sampai packaging pun tintanya yang untuk ngeprint packagingnya itu adalah tinta dari pigmen kimia atau pigmen nabati itu juga Mhm. sudah mulai diatur Waduh, depannya. sampai ke tintanya juga ya. Iya, Jadi bahan-bahan kimia apa untuk coating ya, itu sekarang udah harus yang non chemical gitu ya. ya kita sudah harus mulai bergerak ke bahan-bahan yang chemical, safe chemical atau lebih bagus lagi kalau kembali ke produk-produk yang berbasis
natural. Misalnya kalau pewarna-pewarna yang tidak menggunakan logam berat atau pewarna-pewarna yang tidak menggunakan mineral yang berbahaya, kan itu kan ada. Nah, itu oke. Terus prosesnya juga sama, Pak. Kayak dari lemnya bagaimana, terus bahan yang menempel lainnya yang terkandung di produk itu juga harus diperhatikan. Memang berat, tapi sebenarnya ini kan karena kan boleh dibilang negara mana sih yang paling kaya dengan sumber daya alam dan lain Indonesia. Kalau mau dibilang sombongnya kan gitu. Iya, iya betul, betul. Wow, berarti memang para supplier, para pejuang ekspor di furniture dan handicraft harus banyak baca tren market ya, berarti ya apa saja yang diperbolehkan, coatingnya, Nah, pemakaian zat kimia, kemudian sampai packaging juga itu harus diperhatikan. Waduh, terima kasih banyak ini nah, informasinya benar-benar daging semua ini. Bro Aris, saya udah sampai di Hotel Indolux nih, di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Ini 15 menit dari sini ada Malioboro. wah, Nah, Bro Tovan, saya mau tanya satu hal lagi dong. Ini kalau dalam cost-nya, kita kan harus taruh semua hal, termasuk nah, biaya-biaya. Nah, untuk seorang sourcing agent, berapa sih cost-nya yang harus dikeluarkan oleh para oh, berjuang oke. ekspor ini? Jadi gini, nah, ini saya jelaskan juga di awal. Eh, Hati-hati dengan istilah apa ya, dengan agent yang teman-teman nanti deketin. Kalau kami sebagai sourcing agent, kami tidak akan memungut sepeser pun dari produsen. Nol. Karena kami adalah di Wow. sisi buyer. Artinya semua pengeluaran kami dan lain-lainnya adalah ditanggung oleh buyer. Tapi beda kalau semua teman-teman itu bertemu dengan trading agent. Nah, kalau dengan Oke. trading agent, biasanya dari trading agent ini akan memungut fee ke pihak produsen. Besarannya biasanya mulai dari 2,5% Oke. sampai paling biasanya dari produk. Nah, itu Oh. gambarannya. Oh, oke. Berarti 2-3% untuk trading agent, dan untuk sourcing agent itu berarti Oh, adalah karena sourcing agent adalah representatif dari pembeli, benar. jadi tidak ada keluar biaya Nah, sedikit pun. Wah, luar ya. biasa nih. Pasti banyak banget ini yang mau bekerja sama dengan Bro Topan ini, Bro Aris. Iya. Nah, biasanya kalau sourcing agent itu ada beberapa yang dipungut, tapi itu biasanya hanya sebagai bentuk apa ya? Boleh ada yang bilang punishment juga bisa, dibilang sebagai eh, bentuk komitmen juga bisa. Gini, ada juga sourcing agent yang meminta ketika sebuah perusahaan itu fail atau gagal ketika proses inspeksi. Biasanya kita kalau mau inspeksi barang itu kan ada tanggalnya tuh Pak, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah Pak, itu berdasarkan permintaan dari pabrik sendiri. Ketika pabrik ternyata itu di tanggal yang ditentukan tidak bisa memenuhi deadline-nya mereka sendiri, kan otomatis berarti QC kita datang ke sana kan cuma sia-sia. Nah, itu biasanya beberapa sourcing agent akan menetapkan semacam denda. Karena biasanya kan QC itu datang jauh-jauh dari kota lain untuk datang ke pabrik hanya untuk melakukan proses seleksi kualitas. Ketika kemudian mereka nyampe pabrik ternyata pabrik belum siap, karena otomatis mereka harus kembali lagi di lain waktu. Nah, ini biasanya Oh, kemudian timbul ada semacam denda. Tapi ya ya. tidak semua sourcing agent sekali lagi tergantung dari seberapa strict negosiasi di awalnya. Nah, tapi ada juga sourcing agent yang memang eh, meminta meminta produsen tidak sampai FOB. Ada juga hanya export. Nah, kalau sourcing agent yang hanya sampai export,
biasanya nanti dari sourcing agent office itu mereka akan menambahkan fee sendiri untuk sebagai income mereka. Ada juga yang seperti itu. Ya, betul. Jadi, tapi betul. kalau yang namanya embel-embel sourcing biasanya jarang yang dari pihak produsen. Mantap, mantap. Mantap nih Bro Aris nih. Oke, Udah kayaknya apa namanya? informasinya banyak ya. Banyak banget dan sangat berguna sekali untuk para pejuang ekspor. Nah, mungkin penutupnya Pak, kalau saya boleh kasih saran sedikit, kelemahannya teman-teman produsen di Indonesia itu kadang-kadang mereka terlalu fokus pada produk. Nah, kalau kita berjualannya langsung retail atau online, seperti lewat Tokopedia atau lewat Shopee dan lain-lain, atau Amazon misalnya, itu nggak masalah. Tapi kalau kita berhubungan B2B, artinya bisnis to bisnis, itu yang teman-teman harus siapkan juga adalah masalah kesiapan tempat dan manajemennya. Nah, kadang-kadang banyak teman-teman Indonesia itu yang gagalnya ketika di proses ini. Nah, biasanya produknya bagus, buyer suka dan segala macam. Tapi begitu nanti perwakilan buyer datang ke tempat produsen untuk melakukan semacam audit, itu banyak yang gagal di sini karena ternyata tempatnya tidak sesuai atau tidak layak untuk produksi jumlah massal, atau kemudian ditemukan ada beberapa kelemahan, misalkan penanganan limbahnya yang tidak benar, atau ternyata ada pekerja di bawah umur dan lain-lain. Nah, jadi intinya gini, penutupnya adalah kalau kita mengharapkan hujan, misalnya kita tuh mengharap sawah, kita sih mengharapkan hujan untuk supaya tanah kita subur. Nah, ya jangan cuma mengharap hujannya, tapi sawahnya nggak disiapin, gitu loh. Gitu dia. Intinya ibaratnya sama orang-orang ekspor. Kalau mengharapkan order dari buyer, ya jangan lupa fasilitas produksinya juga harus disiapkan. Tidak harus mewah, tidak harus bagus, tidak harus besar, tetapi minimal rapi dan teratur. Nah, jadi misalnya kalau Oke. nanti Pak Aris mengajak buyer itu dari luar itu untuk datang ke tempatnya produsen, minimal nggak malu-maluin lah. Malu-maluin dalam arti bukan tidak harus besar loh ya, tidak harus besar, tidak harus mewah, tapi tertata. Iya, iya, betul sekali. Ini penting sekali nih. Mantap. Jarang ada yang bisa memberikan tips dan trik supaya bisa sukses nanti di bisnis ekspor dan juga sukses memenuhi semua persyaratan dari buyer dan juga kepanjangan tangan dari buyer yaitu sourcing agent maupun dari buying agent. Mungkin Bro Erik ada kata-kata penutup? Oh, mantap Bro Aris. Jadi kita segera hujan. Apa analoginya tadi mantap sekali tuh dari Bro Topan. Jadi kalau mau apa tadi? Coba lagi sekali lagi biar ingat. Kalau kita mengharapkan hujan untuk menyuburkan sawah kita, ya, untuk menyuburkan sawah, jangan lupa ya sawahnya harus disiapkan dulu supaya ketika hujannya beneran datang, sawahnya sudah siap. Jangan nanti hujannya turun baru sawahnya disiapkan, sudah terlambat. Ketika hujannya akan datang, sawahnya disiapkan dulu sehingga airnya pas membanjiri padi yang tanaman yang seharusnya tumbuh. Wah, ya. Jadi sustainability itu penting ya, dan sertifikasi yang mendukung sustainability itu memang menjadi persyaratan untuk masuk ke negara tujuan ekspor. Terima kasih banyak Bro Tovan, Bro Aris di Export Hack. Thank you banget semuanya. Ekspor yakin bisa ya. Mantap. Pasti bisa, Pak. Terima kasih teman-teman. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu. Ekspor yakin bisa. Yakin bisa. Thank you Mas Tovan, Bro Erik. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Take care. Mantap.
Jakarta, Expo.